Saya lupa dulu. Jadi kalau sudah logout, teman-teman nanti akan diarahkan seperti ini. Setelah itu kita tinggal klik next. Ya. Setelah itu nanti masuk, next lagi. Oke. Tadi tampilannya akan seperti ini. Oke, saya pilih satu kata kunci yaitu eh, learning assessment. Oke, enter. Oke, banyak banget ya learning assessment itu. Berarti harus ditambahkan. In early childhood. Child. Ada ya tulisannya. Biar apa? Early child. Ya, ini kalau sudah dapat seperti ini, misalnya saya dapat 6 ya, sengaja supaya dikit aja dulu. Bagaimana cara melakukan save-nya? Apakah sama dengan dimension kemarin ya, yang klik ini ya, atau tidak? Ya, tentu tidak ya. Kita tidak eh, apa, membuat yang seperti ini, tidak seperti itu. Di sini. Mana ya? Nah, ini tetap diarahkan nanti ke sini, namun cara save-nya cara save-nya itu tidak menggunakan aplikasi seperti yang Erik kemarin. Caranya berbeda. Terus kalau caranya berbeda harus di-save bagaimana nih Pak? Cara save-nya nanti di sini ya. Klik yang ini, save atau export. Kemudian export result ya, export result. Kemudian klik yang ini. Kemudian bentar, full record atau full record ya. Ini harusnya sudah terkonek. Saya dari tadi coba ngonekin Sotero saya dengan biasanya ya ini bisa tersave langsung, tetapi tadi saya cek di sini tidak mau. Oh, ya bentar. Kayaknya masuknya di sini dulu. Kotak masuk ya. Kemudian dia tidak. Yes. Kemudian ini nanti masuk. Coba dulu ini ya. Oh, ini juga masuk ke situ. Ini tidak ada yang terkonek langsung dengan Zotero-nya. Export center. Please be support. Harusnya kemarin ada caranya, tapi oh ya nggak apa-apa. Oke, kalau tidak bisa seperti itu, tadi saya lagi cari cara bagaimana supaya ini bisa otomatis di save, tapi ternyata tidak ketemu ya ternyata caranya. Terus apa yang harus dilakukan untuk mengekspornya? Berarti nanti teman-teman tetap letakin dia di sini ya. Buka Soteronya, kemarin di fisik motorik itu, kemudian masuk ke dimension, setelah itu masuk ke file, kemudian ini import, klik import, klik yang ini bibtex dan seterusnya ya ini ya, kemudian klik next, ambil yang ini, yang dimension publication, kemudian import, kemudian link to folder,
Oke, salah. Berarti harus importnya itu copy files is not support. Oh, berarti dia tidak support yang format CSV. Dia save formatnya. Ini kan dia cuman mensupport dalam format dalam format bibtex. Berarti ini harus di save ulang. Save ulang. Caranya save, kemudian export result, pilih yang bibtex, pilih yang bibtex, kemudian export, kemudian cek lagi dimensionnya, cari refresh dulu artikel. Udah bisa ya? Oke, oh ini bukan di differentiated instruction ini. Terus dulu, oh ini dia ID learning assessment. Udah otomatis masuk, dia ada tuduhan, ya ini dia. Yang ini mah dihapus aja, jadi salah. Ya, berarti yang ini setelah itu kita masuk ke Zotero, kemudian file, terus itu import, kemudian klik next, baru masukkan ke sini, kemudian buka, kemudian next. Cuman dia tidak masuknya di dimension tadi ya, dia akan membuat folder tersendiri seperti ini. Tapi itu tidak masalah. Yang jelas selama dia sudah bisa terimport. Cara import. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan proses importnya selesai. Setelah nanti proses inputnya selesai, kita kemudian seperti kemarin lengkapi metadata yang ada di samping sininya ya, yang ada di samping sininya. Kemudian yang ada PDF-nya di save. Kalau yang nggak ada mau dipakai juga boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Oh, ini mau banyak sekali. 500. Oke, finish. Sini ada ternyata ada 500 ya. Tadi saya salah ngopi. Ngopinya malah yang differentiated instruction tadi. Nah, yang kayak ini tulisan-tulisan Arab ini nggak perlu diambil ya, karena ini masih proses loading ternyata. Oke, ini pasti proses loading ya. Kalau yang kayak tulisan Arab gini nggak perlu teman-teman ambil. Saya juga nggak paham ini apa apa maksudnya ya. Yang ingin saya perlihatkan ini sudah sama nggak sih? Ini ada 500 ternyata yang ditambahkan. Masih pakai file yang lama itu. Ya, tunggu dulu sampai selesai. Bentar. Si 300. Oke. Ya, kalau yang sudah nanti juga misalnya ini tidak ada penulisnya ya, ini tidak ada penulisnya. Kemudian apalagi yang belum ada ya, tidak ada volumenya, tidak ada isunya, tidak ada halaman, tidak ada tanggal, ya berarti itu harus dilengkapi. Kalau yang date cukup tahunnya saja ya, tidak usah ada tanggalnya, cukup tahun, halaman mesti dilengkapi. Cuman kalau tidak ada, ini kan belum kita ketahui, ini kan belum ada PDF-nya ya. Nah, nanti ada caranya bagaimana supaya artikel yang ada di sini ada PDF-nya. Tapi sebelumnya itu kita bersihkan dulu sampah-sampah yang kita tidak ingin pakai. Ya. Misalnya ini ya tulisan-tulisan Arab langsung move to stash. Ya. Kemudian mana lagi ya? Ini yang editorial, ini juga enggak penting. Ya, ini juga seperti ini. Jadi sebelum kita mencari PDF-nya nanti, kalau untuk PDF-nya nanti otomatis bukan teman-teman yang nyari, ya.
PDF-nya itu langsung kita cari lewat sistem. Jadi tidak perlu download satu persatu PDF-nya. Karena nanti PDF-nya akan dicarikan otomatis oleh si Zotero-nya ini. Ya, supaya tidak terlalu panjang, saya mau menghapus aja beberapa. Cuma terlalu banyak. Tadi tadi saya salah mendownload. Ternyata kirain yang 6 itu tadi, ternyata yang 500. Jadi saya mau menghapus dulu karena biasanya kalau download kayak gini kelamaan nanti ya. Nah, saya astagfirullah tidak tersave. Harus di move trash satu-satu. Ini masih terlalu banyak. Seberapa ini? Saya ada 300-an. Terlalu banyak. Kita hapus dulu aja. Minus trash. Masih ada berapa? Masih ada 100-an. Masih banyak. Kita sepertinya sudah tidak. 161. Nah, 76. Hapus lagi terus sedikit. Terlalu banyak. Ya. Ini juga nggak ada playlistnya dihapus. Oke, udah. Oke, sini sudah ada beberapa ya, sudah ada 44. Nah, ini kan teman-teman belum ada PDF-nya ya. Nah, ya untuk yang belum ada PDF-nya, itu kita carikan dulu PDF-nya. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal blok semuanya, ya. Tinggal blok semuanya. Kemudian klik kanan. Setelah itu, ini, klik yang ini. Find available PDF as. Ya, saya ulang, di blok dulu semua. Ini kan belum ada PDF-nya. Jadi kalau kita klik, dia tidak akan muncul kayak gini. Belum tidak akan muncul yang seperti ini. Ya, bagaimana caranya supaya PDF-nya tersedia? Maka ini kita blok dulu semua. Cara bloknya klik di keyboard Ctrl A. Ya, setelah itu klik kanan pada kursor mouse-nya. Setelah itu klik ini Find Available PDF. Nanti akan mencari otomatis. Sehingga tinggal menunggu, biarin si biarin si Zotero-nya yang akan mendownload PDF-nya. Jadi kita tinggal tidur aja, ya. Tidak mendownload satu persatu. Jadi ini salah satu kelebihan daripada Zotero, karena kita akan dibantu untuk mendownload PDF secara langsung. Jadi kita cukup satu kali download dalam bentuk metadata ya, dalam format BibTeX, kemudian diimport. Setelah diimport maka akan otomatis dicarikan PDF-nya. Yang PDF-nya ada, maka akan langsung checklist seperti ini ya. Untuk PDF yang tidak ada, maka akan langsung silakan. Itu salah satu. Nah, nanti yang sudah ada itu akan muncul seperti ini. Akan muncul. Kalau seperti ini bagaimana? Kita tinggal nunggu sampai prosesnya selesai. Oke, itu ya. Oke. Kita stop share dulu. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana mengimport data
dari dimension ke Zotero. Setelah itu nanti kalau sudah ada PDF-nya semua, seperti biasa, metadatanya harus dicek kembali ya. Metadatanya harus dicek kembali, harus sesuai dengan PDF yang sudah terdownload. Ingat yang harus ada apa saja, saya ingin bertanya. Yang harus ada di metadata, coba diulangi. Ada yang bisa nyebutin? Ya kan ya, apa saja yang harus ada di metadata? Ada title atau judul, terus ada authors, ada volume, ada issue, ada page, ada date, terus ada ISSN, ada doi, sama URL, sama publication. Nah, kalau DOI-nya tidak ada, apa yang harus ada kalau DOI-nya tidak ada? Penggantinya DOI apa? URL Bapak. URL. Kalau URL-nya tidak ada? Kebalikannya, doi-nya harus ada. Iya, benar. Ya, jadi salah satunya. Kalau URL-nya, kalau gini, kalau doi tidak ada, URL ada. Tapi kalau doi-nya sudah ada, URL tidak perlu ada sebenarnya. Karena takutnya nanti double dia mensitasi. Jadi kalau DOI-nya ada, so pakai DOI. Tapi kalau DOI-nya tidak ada, baru kita alternatifnya menggunakan URL. Cuman ingat, yang wajib itu adalah tadi yang disebutkan. Harus ada judul. Judulnya harus bagaimana? Terus Diedit. semua, Apanya Bapak. yang diedit? Yang kapital hanya huruf mana? Huruf awal. Iya. Huruf awalnya saja, Pak. Oke ya. Oke, berarti udah pinter semua ini ya. Sekarang itu kalau artikel. Pertanyaan kemarin kita kan, bagaimana kalau yang kita ingin masukkan, Pak, adalah undang-undang? Kan sering teman-teman mengutip undang-undang, aturan pemerintah. Bagaimana kalau kita ingin mengekspor ke Soteronya? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana Pak kalau misalnya nih kita download PDF tidak seperti yang tadi ya, kita download metadatanya dulu, tapi PDF-nya dulu kita download ya. Kemudian kita ingin masukkan ke Zotero, apakah boleh? Boleh. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan. Saya sudah punya 2 PDF ya. Tapi saya akan perlihatkan dulu bagaimana cara mengambilnya. Yang pertama saya ingin mengambil PDF dari Google Scholar ya. Baik itu dari buku ataupun misalnya dari sekalian saya memperlihatkan bagaimana cara mencari referensi di luar Eric dan Google di luar Eric dan Dimension. Kita bisa mencari juga referensi itu dari dari Google langsung. Biasanya saya menggunakan Google Scholar. Cuman kalau Google Scholar kekurangannya kita harus mendownloadnya itu satu persatu. Dan kalau sudah ada baru kita masuk importnya ke Zotero. Oke, sekarang perhatikan. Pertama saya akan mendownload dulu peraturan pemerintah ya. Yang kedua nanti saya akan mendownload buku. Yang ketiga saya akan mendownload artikel. Oke, saya share screen. Oke, di sini aja. Oke, sekarang saya ingin mendownload terkait dengan undang-undang Sikdiknas. Ya, undang sistem pendidikan nasional. Oke, saya butuh yang PDF-nya. Nah, ini sudah ada dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman tinggal download ya. Undang-undang sistem pendidikan nasional. Ah, ini sudah ada. Oke. Kalau sudah seperti itu, teman tinggal download. Saya simpan dulu di unduhan. Ya. Simpan dulu di unduhan. Oke, sudah tersimpan. Kita kumpulin dulu ya, teman-teman ya. Ini sudah ada PDF-nya dalam bentuk undang-undang. Sekarang dalam bentuk peraturan Mendikbud ya. Peraturan Kemendikbud. Nah, biasanya juga sering pakai ini. Oke. Download, masukkan. Nah, jadi kita udah punya 2 aturan ya. Pertama undang-undang, yang kedua adalah peraturan Kementerian Pendidikan Nasional. Atau nanti juga bisa peraturan pemerintah. Tapi kedudukannya sama. Ya. Apalagi ya. Oke, sekarang kita mendownload
buku, ya, mendownload buku. Bagaimana kalau teman-teman mendownload buku, buka situs apa? Kalau buku berbahasa Indonesia itu biasanya sulit, ya teman-teman, sulit mendapatkan buku berbahasa Indonesia. Tetapi sulit bukan berarti tidak ada. Kalau misalnya saya mendownload buku berbahasa Indonesia di sini, Z Library. Ya, dicatat ya, dicatat, dicatat di kertas atau di bukunya. Cari buku Indonesia, klik Z Library. Cuman kekurangannya dia maksimum downloadnya itu 5 buku per hari. Kecuali kalau kita login. Kalau kita login, itu kita dikasih kesempatan untuk saya login dulu. Kita dikasih kesempatan untuk bisa download 10 buku. Ya. Oke. Oke, saya sudah login ya di sini ya. Karena saya sudah bikin akun. Teman-teman yang belum bikin akun, bisa bikin akun. Apakah bisa mendownload buku tanpa bikin akun? Bisa. Tapi maksimum downloadnya hanya 5 buku per hari. Ya. Jadi baru bisa, kalau misalnya hari ini sudah download 5, baru bisa download lagi besok. Apakah boleh download lagi menggunakan email atau misalnya kita login? Kalau teman-teman login, maka jatahnya akan ada lagi bertambah 5. Ya. Kan ada 5 lagi. Tapi kalau sudah lewat dari itu, teman-teman harus nunggu besok. Misalnya saya ingin cari buku apa ya? Buku karya tulis ilmiah. Oh, nah, ada satu ya. Tapi ini jelek ya, jelek. Buku apa ya? Statistik aja deh. Statistik pendidikan. Oh, ini banyak ya. Statistik pendidikan. Coba ini. Oh, ini mah tidak ada yang dalam bentuk PDF. Oke, di sini juga terlihat ya ada EPBU. Kalau EPBU itu berarti tidak dalam bentuk PDF. Kita tidak boleh download yang EPBU karena dia tidak mensupport Zotero. Berarti kita cari yang lain aja. Metodologi penelitian. Oh, tidak ada ternyata. Apalagi ya kalau yang berarti buku-buku bahasa Indonesia tidak ada di sini. Tidak ada buku yang tersedia, guys. Book list. Kita coba lihat book listnya. Book listnya ada banyak-banyak. Wow, ada dasar interior, ada juga novel kayaknya di sini beberapa ya. Ya, pilih aja intinya seperti itu. Buku berbahasa Inggris lumayan banyak di sini ya, listbooknya. Tapi kayaknya ini udah mulai berkurang. Oke, banyak yang novelnya. Kita coba lihat lagi kategori. Kategorinya education, ada education. Kategorinya ini education. Ternyata yang banyakkan berbahasa Inggris, teman-teman. Ya. Jadi agak susah cari buku berbahasa Indonesia. Kalau teman-teman ingin cari buku bahasa Inggris, banyak di sini ya. Coba kita cari yang early childhood. Childhood. Enggak ada ya. Enggak ada yang ternyata untuk early childhood. Nah, ini dalam bentuk PDF ya. Misalnya saya ingin download ini, Practical Theory in Teacher Education. Bagaimana cara downloadnya? Tinggal diklik aja di sini, download. Ini. You may be interested unlock the knowledge. Oh, profil saya belum. Akun saya belum aktif ternyata. Ya udah, intinya kalau mau download buku nanti bisa pakai Z Library ya.
GZ2. Bisa juga menggunakan Google Scholar. Kita pakai Google Scholar aja dulu. Download artikel atau buku, misalnya early childhood. Oke, oke. Dalam Google Scholar kita bisa memilih ya custom itu kalau misalnya kita ingin mencari buku 10 tahun terakhir ya. Nah, berarti kita tinggal klik di sini rentannya 2014 sampai 2020. Oke. Kemudian kita juga bisa mensortir terkait dengan tipe artikel. Ini di sini ada books Google. Boleh nggak dipakai books Google? Boleh, tapi ini tidak bisa di-download karena nanti modelnya akan seperti ini, ya, akan seperti ini susah di-download, ya susah di-download. Jadi kita tidak usah menggunakan yang ini. Kita yang lain aja. Misalnya ini adalah dalam bentuk artikel kayak gini. Nah, ini juga susah di-downloadnya. Ya, yang susah di-download nggak perlu di-download. Apalagi coba kita cari lagi yang lain. Misalnya ini ya. Banyakkan yang berbahasa Inggris. Ada nggak yang berbahasa Indonesia? Ada, kalau ada kuncinya, menggunakan sini ya. Kalau saya menggunakan bahasa Inggris dulu ya supaya lebih keren. Nah, ini tadi bisa di-download. Seperti ini artikelnya bisa di-download. Kita bisa download langsung. Simpan. Oke, sekarang saya ingin cari yang berbahasa Indonesia. Fisik motorik. Oh, ada nih. Fisik motorik. Klik kanan. Lihat. Oh, bisa di-download ya. Seperti ini. Download PDF. Langsung klik PDF-nya. Oh, langsung masuk ya. Langsung bisa download. Oke, sekarang kita sudah punya. Di unduhan ini sudah punya 4 PDF ya. Sudah punya 4 PDF. Bagaimana cara mengimport 4 PDF ini ke Zotero? Ya, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan, tapi selebihnya kita bikin foldernya dulu atau subfolder. Misalnya saya ingin masukkan di bagian kemarin ya. Saya tinggal tambah new sub collection. Judulnya adalah aturan ya, aturan pemerintah itu. Setelah itu cara pertama, perhatikan cara pertama, teman-teman boleh blok dulu semua ya, blok dulu, nanti drag and drop. Apa maksudnya drag and drop? Jadi di blok, kemudian diklik tahan, kemudian diarahkan ke Zotero-nya ya. Nah, sampai terbuka seperti ini, kemudian diarahkan ke sini. Klik kanan, jangan dilepas sampai kemudian berbentuk seperti ini. Setelah seperti ini ya, di tengah, lepasin. Nah, nanti ini otomatis. Dia sedang membaca, memprosesi. Mereka sedang memprosesing. Nanti akan ada kondisi si PDF-nya itu tidak terbaca metadatanya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kalau PDF itu metadatanya tidak terbaca? Kita harus ngapain? Apakah tidak perlu menggunakan PDF itu atau harus seperti apa? Jadi kalau aturan pemerintah memang lebih seringnya dia tidak akan terbaca ya. Nah, itu misalnya yang silang-silang itu. Ada yang silang, nah itu kan artinya kan tidak terbaca dan itu adalah undang-undang. Kalau tidak terbaca, Pak, boleh nggak dipakai? Boleh ya. Tapi ada caranya. Kita close aja ini ya. Sudah selesai. Yang bermasalahkan adalah si undang-undang ini ya, sama si ini ya. Ini bisa dibuka, tapi dia tidak punya metadata. Ini adalah Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus bagaimana caranya? Oke, sekarang dicatat step-nya. Ya, dicatat step-nya. Pertama diklik dulu bagian PDF ini sampai dia berwarna biru. Oke, diklik dulu. Setelah itu diklik kanan.
Udah? Setelah diklik kanan, kemudian ini create parent item. Create parent item. Boleh dipoto ke screenshot atau dicatat aja di kertasnya. Saya kasih waktu. Oke, cukup ya. 1, 2, 3. Ya, klik kanan sampai muncul ini. Pilih yang create parent item. Sampai seperti ini. Oke. Nanti akan terbentuk seperti ini. Kotak dialog. Setelah itu, kita klik yang ini. Manual entry. Oke. Dia sudah membuat salinan metadatanya. Pertama, kalau ininya sudah ada, listnya, kita tinggal melengkapi list itu. Pertama kita pilih dulu ini item type-nya atau tipe itemnya. Bagaimana cara milihnya? Karena ini adalah aturan, maka kita pilih yang ini, statute. Ya, statute itu artinya aturan. Jadi dokumen type-nya adalah aturan. Sekarang name of act atau apa sih namanya ini? Ya, namanya tadi adalah undang-undang nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional. Oke, pertanyaannya Pak, apakah perlu undang-undang itu seperti artikel yang kapital itu adalah huruf depannya saja? Ya atau tidak? Menurut teman-teman, apakah harus aturan undang-undang atau pemerintah itu cara menulis judulnya harus seperti artikel atau tidak? Sob, saya bertanya. Menurut teman-teman? Tidak, Bapak. Huruf gede semua. Kenapa? Jadi harusnya bagaimana? Apakah seperti ini? Kapital semua atau kapitalnya yang depan-depannya saja atau yang kapital depannya saja? Kapital semuanya. Kapital semua gini. Ya, kapital gini juga tidak benar. Yang benar itu yang kapital hanya bagian ini saja. Kemudian hanya untuk kata-kata tertentu. Kalau misalnya seperti tentang, ini tidak perlu. Tahun juga tidak perlu. Oke? Jadi kayak gini, penulisan judul untuk peraturan, baik itu undang-undang, baik itu peraturan pemerintah. Oke? Jadi ditulis lengkap, jangan tulis gini. Soalnya ada juga yang sering nulis gini. UU nomor 2 tahun 2000 misalnya ya, 2020. Jangan tulis seperti ini ya, teman-teman. Di judul harus tulis lengkap. Jangan tulis UU atau misalnya tulis ini Permen. Peraturan Menteri, Permen. Jangan kayak gini, harus ditulis panjang. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Gitu ya. Jangan tulis Permen gini, jangan. Oke, terus kita copy ini ya. Copy. Kemudian masukkan ke Zotero ya, ke sini ya. Masukin. Oke, sekarang adalah siapa penulisnya? Oke, saya mau nanya. Kira-kira di author siapa penulisnya? Ayo. Ada nggak penulisnya undang-undang? Ayo, yo, yo, yo. Siapa yang nulis undang-undang ini? Perlu nggak nyantumin penulisnya kalau undang-undang? Halo? Ada yang tahu nggak? Apakah nanti harus ada penulisnya? Halo? Ya, nggak usah. Nggak usah ada penulis. Terus ini ada code, ada kode number, ada public law number. Yang mana dimasukkan? Kira-kira. Bingung ya? Yang mana Pak ini ada kode number, ada kode. Ya, ada kode number.
yang Undang-Undang Nomor 20-nya itu masuk di mana? Ya. Jadi 20 di sini. Kemudian bentar, language tutor. Nah, ini kan udah ada ya. Ya ini nggak usah dikosongin aja. Jadi cukup titelnya saja yang dimaksudkan. Ya. Sekarang kita lanjut ke peraturan pemerintah. Pertama, klik kanan, create pattern item, manual entry. Kemudian kita juga pilih ini statute. Ya. Kemudian, kita lihat dulu. Oh, peraturan pemerintah nomor tentang nih. Ctrl C. Bawa ke sini. Oke, ini yang kapital hanya. Nah, nanti huruf dan, huruf D, ya, dan juga kecil tentang tahun. Oke, Ctrl C. Masukin ke sini. Oke, udah. Gitu aja. Ya, teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk aturan pemerintah. Bagaimana kalau dengan buku? Nah, di sini saya punya buku ya. Buku berbahasa Inggris. Nah, ini ya saya punya buku metodologi ya. Saya ingin masukkan misalnya ke sini. Ini buku. Coba ya. Diproses. Terbaca dia ternyata ya. Nanti terbaca. Jadi otomatis nanti di sini menjadi buku. Penulisnya, editornya, ada lengkap. Berarti ini bukunya dalam lengkap. Kalau bukunya tidak lengkap, nanti teman-teman juga bisa klik kanan. Begitu misalnya ada artikel, ya, ada artikel yang di mana artikel tersebut tidak tidak ada metadatanya, tidak ada metadatanya. Seperti ini. Oh, ini ulang. Bukan. Maksud saya seperti tidak ada metadata yang tadi. Nanti teman-teman bisa tambahkan secara manual. Bahkan ketika PDF-nya pun tidak ada, kita bisa membuat sendiri metadatanya. Ya, karang-karang misalnya. Kita mau bikin sendiri metadatanya. Nanti caranya ke file, kemudian new item, ya. Anggaplah tidak ada PDF-nya, tapi kita butuh metadatanya. Teman-teman juga bisa bikin sendiri. Nanti itu apa misalnya? Nanti pilih, misalnya buku ya. Apalagi buku berbahasa Indonesia, tidak ada PDF-nya, tapi kita punya buku cetakan aslinya. Misalnya buku saya. Nah, misalnya buku saya, bukunya judulnya adalah evaluasi pembelajaran PAUD, misalnya ini buku yang saya tulis. Siapa penulisnya? Sriadi. Muas Sriadi misalnya ya, tulisnya. Kemudian seri keberapa nggak ada, volume berapa tidak ada, edisi pertama di mana diterbitkan? Di Bandung. Ya, Indonesia. Publishernya siapa? PT Rafika misalnya. PT Rafika Aditama. Oke, language-nya nggak usah. ISBN-nya berapa boleh dicantumkan, tapi saya lupa. Ini aja cukup. Kalau misalnya kita cuma punya buku cetak, ya, tapi tidak ada PDF-nya. Cuman kita butuh buku itu. Nah, boleh input secara mandiri seperti tadi. Saya perlihatkan file, kemudian new item, kemudian pilih apakah itu buku, apakah itu jurnal, ya, jurnal artikel, apakah itu laporan dan seterusnya. Bisa diinput secara manual.
Dan kalau sudah di-input secara manual, otomatis sudah bisa dipakai di Zotero-nya. Ya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan. Barangkali saya terlalu cepat. Ya. Itu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah. Ya, undang-undang atau peraturan. Apa? Penyelesaian. Kan udah dijelasin tadi. Iya, gitu aja. Enggak. Saya men-share itu yang sering teman-teman pakai aja. Punan yang lainnya kan bisa juga dapat dari majalah dan seterusnya. Tapi itu jarang. Kalau kita di PAUD, yang paling digunakan artikel atau jurnal, kemudian buku, kemudian peraturan pemerintah. Jadi itu aja, karena dalam menulis karya ilmiah kita sesuaikan dengan konteks yang akan sering kita temui dan sering kita lakukan. Dan yang paling umum di karya tulis ilmiah. Makanya saya tidak mengajarkan bagaimana cara menginput dari report dan seterusnya, karena itu jarang dipakai. Bahkan untuk lingkungan kita itu enggak. Jadi saya ngajarin yang memang hanya dipakai saja. Oke? Apa? Oh ya, tidak apa? Untuk metodenya silakan cari sendiri. Hasilnya juga cari sendiri. Boleh menggunakan riset yang kemarin selama teman-temannya setuju. Jadi kan kemarin kan sudah ngambil data ya di sekolah atau riset metodologi itu bisa dikembangkan menjadi sebuah temuan. Tapi harus sepakat dulu karena ini kan berdua-berdua. Kalau mau list tematik review, silakan kalau tahu caranya. Ya, bebas. Yang jelas artikelnya jadi. Apa ada lagi Hasya? Ya, Alma. Iya Bapak, izin tanya, mungkin ini nyambung pertanyaan sama pertanyaan tugas KTI yang akan datang gitu Pak. Kalau Bapak kan minggu lalu kan udah nyuruh kita gitu ya untuk cari jurnal, bukan jurnal, web jurnal yang buat tempat kita nanti nge-publish KTI punya kita gitu ya Pak. Nah itu tuh web jurnalnya nggak apa-apa nggak Pak kalau misalkan kita sama kayak kelompok lain atau tiap kelompok tuh harus beda itunya si web jurnal. Boleh tiap satu jurnal maksimum samanya itu 2 kelompok. Ya. Baik, Bapak. Jadi satu jurnal itu tidak boleh lebih dari 2 orang yang masuk di situ. Kenapa? Karena kalau lebih dari 2 orang, biasanya nanti orang ketiga pasti di-reject. Ya. Oh, Bahkan kalau bisa cari artikel jurnal yang kalian aja yang di situ, yang lainnya nggak usah masuk. oke Pak. Kalaupun ada maksimum 2 kelompok yang di jurnal itu. Ya. Oke sih. Nggak Makasih boleh Bapak. sama. Oke. Sip. Sekarang terakhir untuk tugasnya. Tapi sebelum masuk ke tugas, tenang, tugasnya nggak berat. Nggak akan saya bikin berat tugasnya. Kemarin saya sudah nyuruh ya. Bentar, saya stop share dulu. Mana sih artikelnya kemarin itu? Ini ya. Ini ya. Kalian download ini kan? Kalian tidak salah download kan? Downloadnya yang ini pengaruh literasi produk terhadap keputusan menabung. Satu artikel aja, bukan semuanya. Maaf kalau Di download semuanya Pak, aku
Waduh, nggak apa-apa terlanjur. Ya, yang kita pakai cuman yang satu aja sebenarnya. Yang ini ya, yang ini. Apa-apa, it's okay. Tapi yang sudah terlanjur download dan sudah masuk ke setorannya, nggak usah dihapus, biarin aja. Ini yang akan kita polanya. Teman-teman, sudah di-download nggak sih? Udah di-download. Kita buka download saja. Oke, udah ya di sini. Sini udah ada. Ini adalah bentuk pendahuluan. Yang harus ada dalam pendahuluan itu, tolong perhatikan, dalam mensitasi, dalam membuat suatu paragraf, ya. Ini adalah satu paragraf, ya. Ini adalah satu paragraf. Teman-teman, kalau ingin mensitasi itu biasanya mensitasinya itu per kalimat ya. Ini kan satu kalimat ada sitasi. Satu kalimat ada sitasi. Satu kalimat ada sitasi dan seterusnya. Catatan yang tidak boleh ada sitasinya itu kalimat terakhir. Karena kalimat terakhir adalah kalimat kesimpulan. Bahkan ada yang lebih ekstrim yang untuk mensitasi itu hanya di kalimat nomor 2 jadi kalimat pertama dan kalimat terakhir itu tidak ada sitasi. Ada juga yang aliran seperti itu. Yang jelas yang tidak boleh ada sitasinya itu adalah kalimat terakhir, ya. Kalimat terakhir. Kenapa tidak boleh ada sitasinya? Karena kalimat terakhir itu sebenarnya adalah rangkuman kalimat teman-teman sendiri yang dibikin sendiri. Jadi dalam bikin artikel nanti jangan letakkan sitasinya di akhir paragraf sini. Ya, sitasi itu hanya boleh ada di tengah atau di bagian awal banget, awal kalimat. Kalau seperti ini, kalau teman-teman lihat ya, lihat. Nah, di bagian pertama ini kan tidak ada sitasi. Itu boleh, tapi kalimat keduanya sudah ada sitasi. Nah, di sini kalimat seterusnya ini juga kayaknya masih kurang bagus karena di sini ada tanggapan. Tanggapan itu artinya adalah hasil observasi langsung. Nah, ini juga boleh tidak sitasinya dalam artian memang itu bukan kutipan orang, tapi hasil pengamatan secara langsung atau pendapat teman-teman semua. Oke. Yang harus ada dalam introduction itu menjelaskan terlebih dahulu apa permasalahan yang perlu digali atau dari segi idealitasnya. Kemudian apa permasalahan yang ada di lapangan. Tentukan gap empirisnya dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya terkait itu nanti minggu depan kita pelajari. Bukan minggu depan, hari apa nih? Hari apa pertemuan selanjutnya? Jumat, Pak. Jumatnya, Oke aja ya, pakai link Google Meet aja. Soalnya Jumat siang saya ngajar dulu di RPL. Nanti habis sholat Jumat, habis sholat asar jam 4 tak ketemu lagi. Oke. Zoom lewat online. Nanti offline-nya minggu depan kalau saya tidak jadi ikut karena surat untuk pelatihannya kayaknya belum turun sampai dengan hari ini, jadi nggak tahu apakah jadi atau tidak. Kalau tidak jadi, minggu depan kita sudah masuk seperti biasa. Nanti sistemnya online dan offline. Yang boleh online hanya yang ikut magang. Yang tidak ikut magang atau tidak punya kesibukan dan lain sebagainya tetap wajib hadir secara offline, ya. Jadi yang boleh, sekali lagi yang boleh online itu hanya yang magang, keterima magang. Yang nggak keterima magang, nggak ngapa-ngapain juga di rumah, wajib hadir di lab seperti biasa. Dan kalau hadir di lab, saya bisa pastikan teman-teman bisa lebih paham, ya, ketimbang di rumah. Dan download beberapa undang-undang bebas ya.
undang-undang, boleh undang-undang Sikdisnas, tapi semua aturan terkait dengan PAUD. Ya, yang sering digunakan intinya download aturan pemerintah yang sering digunakan di PAUD. Berapa minimalnya? Bebas. Tidak ada minimalnya, tidak ada maksimalnya. Yang mau 1 atau 2 boleh. Yang saya maksud adalah teman-teman belajar menginput secara manual undang-undang dan peraturan pemerintah itu. Ya. Apa aturan khususnya? Enggak ada. Yang jelas aturan itu terkaitlah dengan PAUD. Bebas, terserah. Yang kedua, download masukkan atau download buku ya secara kayak tadi ada PDF-nya. Kalau nggak ada PDF-nya, input manual. Utamanya buku-buku yang tentang yang penulisnya kayak penulisnya Bu Leli, penulisnya Bu Tuti Isti, penulisnya bukunya Bu Mira, bukunya saya gitu ya, input. Itu kan nggak ada PDF-nya, kalian input manual. Berapa? Bebas. Yang jelas minimal 1 aja. Ya, minimal 1. Lengkapi metadatanya. Saya cuma ingin teman-teman latihan untuk bisa mengimport metadata secara mandiri. Kenapa itu dulu kita pelajari memang di awal-awal selama beberapa kali pertemuan, karena permasalahan utamanya di situ. Kalau itu udah clear, bikinnya nanti gampang. Ya, bikinnya pakai ChatGPT, boleh. Boleh, tapi teman-teman harus tetap pakai otak ya. Jangan ChatGPT semua. Tetap harus bisa mengedit dan seterusnya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tugasnya gampang kan? Gak susah kan? Ya, dapat 2 undang-undang atau 2 peraturan, 2 buku lah cukup tuh. Kalau masing-masing 1 mah keterlaluan. Belum nggak ada info. Ya. Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan. Tolong nanti saya absen ya, nanti ya aku capek banget. Gimana ya? Saya screenshot ini aja deh. Saya mau screenshot yang ininya. Screenshot